Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 813. Pria tunawisma yang compang camping itu tidak lain adalah Lian, yang telah melacak Su Xiaomei selama setengah tahun. Dalam 6 bulan terakhir, orang yang dikatakan merampok barang-barang Buddha adalah Su Xiaomei. Lian mengejar Su Xiaomei sepanjang perjalanan kembali ke Tiongkok dan sampai di perbatasan Henan. Kuil Shaolin adalah sekte Buddha asli yang terkenal. Lian berspekulasi bahwa Su Xiaomei pasti punya ide untuk kuil Shaolin, jadi dia bergegas ke Gunung Songshan terlebih dahulu. Sebenarnya Ang Li sudah sampai di kuil Shaolin seminggu yang lalu, tapi dia baru saja menjauh. 3 hari yang lalu, Ang Li melihat babi pulau memprovokasi biksu Shaolin. Hari ini, ketika dia melihat babi pulau menyerang biksu Shaolin, dan kepala biara Shaolin sedikit bertele-tele dan sangat ingin memberikan jubah kapuk kepada lawannya, Ang Li tidak bisa. Mau tidak mau harus mengambil tindakan. Puan biksu, lihat betapa busuknya pakaianku. Jika kamu benar-benar tidak menginginkan jubah itu, bagaimana kalau memberikannya kepadaku? Teriak Lian kepada kepala biara. Kepala biara cukup terkejut ketika dia melihat Lian menyerang biksu pulau itu terlebih dahulu. Dia melihat bahwa Lian adalah seorang ahli seni bela diri, dan sekarang dia mendengar bahwa Lian berkata dia menginginkan jubah kapuk di tangannya tapi tersenyum pahit. Ketika prajurit pulau itu melihat bahwa penyerangnya adalah seorang pengemis, dia menjadi sangat marah. Ayo beri pelajaran pada orang itu. Perintah samurai Parubaya pada samurai kurus. Samurai kurus inilah yang baru saja melancarkan serangan panah beracun, bernama Yamamoto Muai. Ketika Lian melihat pria ini datang, diam-diam dia merasa bahagia dan berdiri dan meregangkan tubuh. Yamamoto Kiga memiliki budidaya seni bela diri tingkat pertama. Melihat Lian sedikit terlalu percaya diri di usia yang begitu muda, dia menaruh pedang di sarungnya dan meninju Lian dengan pukulan. Yamamoto Mu menggunakan setidaknya 80% kekuatannya dalam pukulan ini, berniat membunuh Ang Li di depan para biksu Shaolin. Siapa sangka tinju Yamamoto Kiga hanya mengeluarkan suara teredam saat mengenai Lian, namun Lian berdiri tak bergerak. Apakah kamu menggelitikku? Lian mencibir. Samurai Parubaya itu mengira Yamamoto Kiga tidak menggunakan kekuatannya, jadi dia berteriak tidak puas, Yamamoto, apa yang kamu lakukan? Jangan cepat-cepat menyingkirkan orang itu. Ya. Yamamoto Muga merespons dan memukul Ang Li lagi, kali ini dengan 100% kekuatannya. Suara teredam lainnya terdengar, dan Lian berdiri di sana tanpa bergerak. Tidak heran jika keterampilan pemurnian tubuh Lian sangat mencengangkan, dan tingkat kultivasi Yamamoto Kiga tidak dapat membahayakannya sama sekali. Kamu memukulku 2 kali, sudah waktunya aku membalasmu, kan? Lian mengangkat telapak tangannya sambil tersenyum. Saya sudah 2 tahun tidak menggunakan teknik menamparkan babi ini. Hari ini saya baru saja menemukan seekor babi untuk berlatih. Ketika Yamamoto Kiwa melihat bahwa dia gagal melukai Lian dengan 2 pukulan berturut-turut, dia menyadari bahwa pemuda di depannya adalah seorang master. Melihat Lian mengangkat tangannya, Yamamoto Moe secara naluriah mundur dan mundur. Sayangnya, begitu dia bergerak, tangan Lian yang terangkat ke udara jatuh ke wajahnya, dan terdengar suara pop yang tajam, dan Yamamoto mulai berguling ke tanah. Yamamoto, apa yang kamu lakukan? Teriak samurai Parubaya itu dengan marah, mengira tamparan Yamamoto Kiwa di depan banyak orang telah merusak gengsi mereka. Namun, Yamamoto Kiga tidak mampu mengungkapkan rasa sakitnya, bahkan beberapa giginya tanggal dan dia menelannya dengan darah. Bajingan! Yamamoto Kiga berteriak, melompat dari tanah, mengeluarkan katananya dan menebas Lian. Dia berpikir dengan sangat sederhana, karena tinju tidak bisa melukaimu, bagaimana dengan pisau? Retakan. Terdengar suara tajam lagi, dan ada 5 sidik jari di separuh wajah Yamamoto Muai lainnya, dan dia menerima tamparan lagi dan berguling ke tanah. Samurai Parubaya itu menyadari ada yang tidak beres dan segera memanggil 4 orang lainnya untuk ikut bersamanya. Yamamoto, kamu baik-baik saja. Yamamoto Muai berjuang untuk bangkit dari tanah dan menggelengkan kepalanya. Wajahnya bengkak hingga dia tidak bisa berbicara. Lian meniup telapak tangannya dan berkata, "Yah, aku sudah 2 tahun tidak menggunakan teknik menamparkan babi. Rasanya cukup enak, tapi itu membuat tanganku kotor dan aku harus mencucinya dengan baik." Yamamoto Kiwa melirik tangan hitam Lian yang tidak dicuci selama beberapa hari, dan dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Apa maksudmu wajahku lebih kotor daripada tanganmu? Beberapa prajurit pulau lainnya juga berteriak dengan marah dan menghunus pedang mereka untuk menyerang Lian. Prajurit negara pulau ini semuanya berada di alam master bela diri, dan prajurit Parubaya dengan kekuatan tertinggi telah mencapai alam master bela diri tingkat ketiga. Jika itu orang lain, babi-babi negara kepulauan ini masih bisa bersikap sombong. Sayangnya, yang mereka temui hari ini adalah Ang Li, yang lebih kuat. Papa. Terdengar suara-suara tajam, dan para prajurit pulau yang memegang pedang samurai semuanya menangis. Masing-masing dari mereka memiliki 2 bekas tamparan di wajah mereka, yang bengkak seperti kepala babi. Setelah menyadari bahwa mereka bukan tandingannya sama sekali, para prajurit pulau mundur dan bahkan ingin mencari perlindungan dari para biksu Shaolin. Para biksu Shaolin tentu saja tidak peduli dengan para pejuang ini, sebaliknya, mereka diam-diam senang dan bertepuk tangan pada Lian. Kepala biara masih memegang jubah kapuk di tangannya, dan ketika biksu pulau itu bangkit dari tanah, dia melihat orangnya sendiri ditampar, dan wajahnya menjadi pucat. Siapa kamu? Teriak biksu pulau. Pembunuh babi. Lian menjawab dengan malas. Pembunuh babi. Biksu pulau itu tampak sedikit terkejut, dan kemudian dia mengerti arti kata-kata Lian.
Ketika Angli menamparkan para prajurit sebelumnya, dia berkata bahwa dia menamparkan wajah babi, mengejek mereka sebagai babi. Sekarang mereka mengatakan bahwa mereka adalah penjagal babi, yang berarti mereka berencana untuk membunuh mereka. Ebert, beginilah cara kuil Shaolin Anda menjamu tamu, dan Anda masih harus menyaksikan seseorang tanpa daya melakukan kejahatan di wilayah Anda. Biksu desa pulau ini sangat tidak tahu malu, dia bahkan menggunakan kata-kata untuk memanipulasi kepala biara Shaolin. Ini. Kepala biara Shaolin merenung sejenak dan kemudian berkata kepada Lian. Donor, ini adalah tanah suci agama Buddha. Mohon belas kasihannya. Bengah. Lian diam-diam mengutuk, tapi di permukaan dia berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, jangan khawatir. Karena tuannya telah berbicara, aku harus mengkhianatinya apapun yang terjadi. Melihat rencananya berhasil, biksu pulau itu diam-diam tertawa di dalam hatinya, mendengus pada Lian, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil jubah kapuk itu lagi. Retakan. Lian bergegas mendekat, mengangkat tangannya dan menamparkan biksu pulau itu. Guru, saya benar-benar menunjukkan belas kasihan. Dia terlalu tidak berpengalaman. Lian berbalik dan berkata kepada kepala biara. Kepala biara tersenyum pahit dan tidak bisa berkata-kata. Lian bukanlah seorang biksu di kuil Shaolin, jadi dia tentu saja tidak punya hak untuk ikut campur. Tuan, jika Anda tidak menginginkan jubah ini, berikan saja kepada saya. Lian mengungkit masalah ini lagi. Kepala biara tersenyum pahit dan tidak berkata apa-apa. Bagaimana jubah yang melambangkan kekuatan agama Buddha ini bisa diberikan kepada siapapun begitu saja? Pelit. Lian mengumpat pelan dan berbalik untuk berjalan menuju Pulau Babi. Tanganku sedikit gatal hari ini. Ayo berlatih menamparkan babi itu beberapa kali lagi. Ketika para prajurit pulau mendengar ini, mereka secara naluriah menutupi wajah mereka dengan tangan. Hah. Ekspresi Lian berubah dan dia melihat ke arah biksu pulau yang sedang berjuang untuk bangkit dari tanah. Bab 814. Berbeda dengan samurai, biksu pulau tampak seperti biksu biasa yang tidak memiliki dasar seni bela diri sama sekali. Bahkan jika tamparan Lian barusan penuh belas kasihan, dia setidaknya masih setengah mati, jadi dia pasti tidak boleh bangun dari tanah. Biksu pulau itu berdiri dengan terhuyung-huyung dari tanah, kakinya merasa tidak stabil, dan wajahnya menjadi semakin berubah karena tamparan Lian. Melihat hal ini, para prajurit yang menutupi wajah mereka dengan tangan melompat untuk melindungi biksu pulau dan melemparkan bom asap. Asap memenuhi udara dan langsung menyembunyikan para prajurit dan biksu pulau. Apakah Anda ingin melarikan diri dari kabut? Plot serupa sering muncul di film dan acara TV di negara kepulauan. Seorang ninja melemparkan bom asap dan kemudian menghilang ke udara. Bom asap itu tidak lebih dari sekedar penutup-nutupan. Angli sama sekali tidak percaya bahwa orang-orang itu akan menghilang begitu saja. Kecuali mereka dapat membuat portal kapan saja, ada kemungkinan mereka tiba-tiba menghilang dari satu tempat. Plak, jepret, jepret. Terdengar suara tulang meledak di kabut, diikuti 6 jeritan. Angin sepoi-sepoi bertiup, kabut menghilang, dan gambaran mengerikan muncul di depan semua orang. Pakaian dan kulit para biksu pulau terlempar ke tanah, dan ada monster setengah manusia, setengah hewan yang tampak seperti roh laba-laba. Adapun 6 prajurit, mereka digantung di tentakel laba-laba, telah terkuras esensi dan darahnya, dan menjadi mumi. Penjahat. Semua orang terkejut. Melihat hal ini, para biksu Shaolin tidak memerlukan instruksi apapun. Mereka masing-masing membawa tongkat setinggi alis dan mengatur formasi untuk menjebak laba-laba. Cek, cek. Laba-laba itu mengeluarkan teriakan aneh dari mulutnya, dan menyerang para biksu dengan tentakelnya yang melambai. Retakan. Seorang biksu mengangkat tongkat kayunya untuk memblokir, tetapi tongkat itu dipotong menjadi 2 oleh tentakel laba-laba, dan isi perutnya hampir keluar. Lian sedikit mengernyit. Sebagian besar biksu Shaolin yang menjebak monster laba-laba berada di level master bela diri, dan di antara mereka adalah master di master bela diri level 6. Setelah membentuk formasi tongkat, mereka mungkin bisa membunuh bahkan master dengan kekuatan yang mendekati marsial tingkat master. Tapi, monster laba-laba itu terlalu ganas, terutama tentakelnya yang sangat tajam dan akan terluka jika disentuh. Melihat formasi tongkat akan segera dipatahkan, Lian mengeluarkan Vajra dan bersiap untuk memberikan pukulan pada monster laba-laba itu. Buddha Amitabha, pusat kekuatan agama Buddha, kini yang bisa begitu sombong oleh monster sepertimu. Begitu nama Buddha terdengar, kepala biara Shaolin terlihat menjelma menjadi cahaya keemasan, dan sosoknya tampak semakin tinggi. Kemudian, kepala biara mengangkat tangan kanannya dan perlahan mendorongnya ke depan. Telapak tangan emas terbentuk di udara dan menekan monster laba-laba dalam formasi tongkat. Telapak Vajra yang kuat. Sekilas Lian mengenalinya. Itu adalah teknik rahasia Buddha dalam seni rahasia Shaolin. Melihat hal ini, laba-laba itu mengangkat kepalanya dan memuntahkan sutra laba-laba berwarna darah, menjalin jaring laba-laba di udara, dan benar-benar memblokir telapak tangan emas di udara. Buddha Amitabha. Kepala biara meneriakkan nama Buddha lagi dan terus mendorong ke depan dengan telapak tangannya. Retakan. Jaring laba-laba berwarna merah darah langsung runtuh, dan telapak tangan emas menekan laba-laba itu. Cahaya keemasan menghilang, dan tidak ada jejak laba-laba di tanah, hanya segumpal pasta daging. Buddha Amitabha. Kepala biara membacakan sutra, seolah-olah dia menyalahkan dirinya sendiri setelah membunuh makhluk hidup. Para biksu Shaolin juga mengangkat satu tangan dan melantunkan kitab suci seperti kepala biara. Bengah. Terlepas dari apakah dia iblis atau manusia, karena dia melakukan pembunuhan di sini, mungkinkah dia masih berdiri dan dibunuh olehnya? Lian diam-diam berpikir dan berbalik untuk melihat ke dalam kuil Shaolin. Seorang biksu pemula berlari keluar dengan ekspresi panik di wajahnya. Kepala biara itu jahat, kepala biara itu jahat.
Kepala biara menutup matanya sedikit, tapi ekspresinya sedikit berubah. Artinya kepala biara tidak baik. Bukankah kepala biara berdiri di sini dengan benar? Baru setelah biksu pemula kecil itu berlari ke arahnya, kepala biara membuka matanya dan memarahinya seperti orang bijak, bagaimana pantasnya berteriak di tempat yang tenang dalam agama Buddha ini. Kembalilah dan lafalkan mantra meditasi 10 kali. Ya, biksu pemula kecil itu tampak sedih, tetapi dia tetap menjawab dengan lembut dan tidak berani untuk tidak patuh. Katakan padaku, ada apa? Tanya kepala biara. Ekspresi panik muncul di wajah Samanera kecil itu lagi, dan dia berteriak dengan keras, kepala biara dalam masalah, paviliun sutra dicuri, dan guru Wuxin terluka. Apa? Kepala biara tampak kaget, dan dia tidak terlihat seperti biksu terkemuka. Paviliun sutra dapat dikatakan sebagai area terlarang di Shaolin, dan bahkan biksu biasa pun tidak diperbolehkan untuk melangkah masuk. Wuxin adalah biksu pejuang yang menjaga paviliun sutra dan memiliki kekuatan alam master bela diri, pada akhirnya, bahkan dia terluka. Ketika Lian mendengar ini, ekspresinya pun berubah. Apa yang dia khawatirkan terjadi? Panggilan. Kepala biara melompat keluar dan langsung menggunakan teknik tubuh ringan untuk berlari menuju paviliun sutra. Para biksu tidak mengucapkan sepatah kata pun dan mengejarnya dengan tongkat pengatur alis. Lian diam-diam menghela nafas dan mengikutinya. Dia masih tidak yakin bahwa orang yang mencuri paviliun kitab suci adalah Su Xiaomei. Wuxin, yang dadanya berlumuran darah, sedang berbaring di depan paviliun koleksi sutra. Ketika dia melihat kepala biara datang, dia berjuang untuk duduk, memberi hormat dengan satu tangan dan berteriak, kepala biara. Kepala biara terjatuh, pertama-tama melemparkan pil penyembuh ke dalam mulut Wuxin, dan kemudian bertanya, apa yang kamu lempar? Yijing dirampok, dan beberapa teknik pernapasan Buddhis juga hilang. Apakah Anda sudah melihat penampilan pihak lain dengan jelas? Tanya kepala biara. Wuxin menggelengkan kepalanya dan berkata, pria itu bertopeng dan berpakaian hitam. Dia tampak seperti ninja dari negara pulau. Ninja. Wajah kepala biara menjadi gelap, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa semua orang telah jatuh ke dalam perangkap sebelumnya. Biksu, dari negara pulau itu hanyalah kedok, menipu semua orang di luar gerbang sehingga orang lain dapat memanfaatkannya. Lian merasa lega. Karena dia seorang ninja, dia seharusnya tidak ada hubungannya dengan Su Xiaomei. Kemana perginya orang-orang? Tanya kepala biara. Meski kemungkinan mengejar lawan sangat kecil sekarang, kita tidak boleh menyerah begitu saja, lagi pula lawan mencuri harta Shaolin yang paling penting. Masa lalu. Begitu Wuxin membuka mulutnya, dia mendengar seseorang berteriak ketakutan, ada api di sana di Aula Bodhidharma. Padamkan apinya. Kepala biara menjatuhkan kata-kata ini dan menghilang. Seseorang benar-benar membakar kuil Shaolin, dan kemungkinan besar itu terkait dengan orang yang masuk ke paviliun sutra. Shaolin penuh dengan harta karun. Jika terjadi kebakaran, kami tidak tahu berapa kerugian yang akan kami tanggung. Semua biksu sibuk memadamkan api. Lian berdiri di sana dan ragu-ragu sejenak, tapi tidak mengikutinya. Segera, Lian melihat seorang biksu berjubah biksu berjalan cepat ke arah berlawanan dari Aula Bodhidharma. Itu adalah rencana lain untuk memancing harimau itu menjauh dari gunung. Lian mencibir di dalam hatinya dan mengejarnya sampai ke atap dan tembok. Biksu di bawah sepertinya telah memperhatikan sesuatu, dan tidak menyembunyikannya dengan sengaja. Dia melompat langsung ke atap dan menggunakan metode meringankan dirinya sendiri, dan dengan cepat menyelam menuju gunung belakang Shaolin. Akhirnya, Ang Li memblokir biksu itu di pintu masuk gunung belakang Shaolin. Buddha Amitabha. Biksu itu memanggil nama sang Buddha dan berpura-pura berkata, saya bertanya-tanya mengapa pendonor ini ingin mengejar biksu malang itu. Bab 815. Apa yang tersembunyi di balik jubah biksumu? Lian bertanya. Ada tonjolan yang terlihat jelas di bawah jubah biksu di bagian pinggang, dan ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Lian bertanya, dan biksu itu mengulurkan tangannya untuk memblokirnya, dan berkata sambil tersenyum, oh, itu hanya beberapa pakaian tua. Biksu malang itu berencana membawanya ke gunung belakang dan membuangnya. Pakaian. Lihat, aku tidak bisa memakai pakaian yang kupakai lagi. Aku hanya butuh baju ganti, jadi berikan saja padaku. Lian mengulurkan tangannya dan berkata, ini. Beku itu bersembunyi kembali, menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu takut akan sesuatu yang buruk? Ini jubah biksu, dan pemberinya bukan biksu, jadi tidak pantas memakai jubah biksu. Selain itu, pakaiannya sudah sangat usang, jika tidak, biksu tersebut tidak akan membuangnya. Nah, bagaimana kalau nanti saya berikan baju bersih kepada pendonornya? Petik 2. Jangan repot-repot. Kalau rusak, jahit saja. Aku tidak terlalu khusus, kata Lian sambil meraih pinggang biksu itu dan diam-diam menggunakan tangannya yang menggenggam. Biksu itu membuat kesalahan dalam langkahnya dan menghindarinya dengan mudah. Dia berkata dengan wajah muram, Donatur, mengapa Anda perlu memaksa orang lain melakukan sesuatu yang sulit? Menurutku kamu, biksu, terlalu picik dan bahkan tidak memberiku sepotong pakaian lusuh, kata Lian dan mengambilnya lagi. Anda. Biksu itu tampak sedikit marah, meninju Lian, dan berteriak, kamu memaksaku melakukan ini. Bagus sekali. Lian menjerit pelan, berbalik untuk menghindari ujung tinjunya, mengulurkan tangannya di pinggangnya, dan menebas tinjunya dengan pedang lembut yang memancarkan cahaya hijau. Ekspresi biksu itu berubah, dia mundur, dan pada saat yang sama dia mengeluarkan panah beracun. Dang dang dang. Lian berubah menjadi pedang dan perisai untuk memblokir panah beracun. Pihak lain tidak ingin berkelahi, dan khawatir biksu lain akan tertarik seiring berjalannya waktu, jadi dia berbalik dan melarikan diri ke arah lain setelah menembakkan panah beracun. Lian mencibir, bersiap membuang vajra itu dengan tangannya.
Beku itu mendengar suara terobosan di langit, dan tidak mungkin lagi melarikan diri. Dia hanya bisa berbalik dan mengulurkan tangannya, mencoba menangkap Vajra. Anda tahu, latihan Lian telah meningkat dalam 6 bulan terakhir. Bahkan seorang master seni bela diri tingkat kelima bisa terbunuh seketika oleh Vajra ini. Dengan suara, dong, yang teredam, biksu itu terjatuh dan terlempar keluar. Hah! Namun, kelopak mata Lian sedikit menggelap. Serangan tadi gagal membunuh lawan, dan pertahanan fisiknya begitu kuat. Bang! Biksu itu terjatuh ke tanah oleh Vajra, dan awan kabut putih meledak. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Ang Li berspekulasi bahwa biksu tersebut mungkin sedang bertransformasi. Lian tidak menunggu kabut menghilang, mengingat Vajra dan menyerang lagi. Kapan? Kali ini Vajra tersebut seolah membentur benda logam dan terpental. Panggilan. Angin kencang bertiup dari kabut, diikuti bayangan gelap. Biksu aslinya menghilang, digantikan oleh seorang ninja yang mengenakan pakaian hitam, menutupi wajahnya, dan memegang katana. Katana di tangan ninja bersinar dengan cahaya dingin, dan itulah yang membuat Vajra menjauh. Anda harus tahu bahwa Vajra ini memiliki berat 7 hingga 800 kg setelah diresapi dengan energi sejati. Bahkan dengan pukulan penuh, pedang katana tidak hilang. Tampaknya pedang katana juga luar biasa. Menderita kematian. Teriak ninja itu, dan menebas udara dengan katana di tangannya, menyerang melalui udara. Lian terkejut, berpikir bahwa meskipun dia kuat secara fisik, dia tidak akan mampu menahan serangan ini, jadi dia tidak mengambil tindakan keras dan menggunakan langkah halusnya untuk menghindari puncak pedang. Ledakan. Tebasan pedang Ki benar-benar meledakkan retakan di tanah. Lian mengerutkan kening dan berpikir, mengembalikan Vajranya, lalu mengeluarkan palu kayu dan ikan kayu. Serangan soniknya jauh lebih kuat dari Vajra dan bisa langsung melukai lawan. Selama 6 bulan terakhir, Lian telah memperoleh beberapa pengalaman dalam serangan sonik melalui eksplorasi terus-menerus. Dia tidak lagi menyebarkan kekuatan gelombang gema, tetapi berkonsentrasi pada satu titik untuk serangan terarah. Selain menghindari pemborosan akibat dispersi kekuatan sonik, hal ini juga dapat mengurangi kemungkinan cedera yang tidak disengaja. Ledakan. Ada suara teredam, gelombang seperti riak muncul di angkasa, dan kekuatan sonik menyerang ninja. Setelah melihat ini, ninja tersebut mengayunkan pedangnya ke arah gelombang suara yang datang, dan energi pedang berhasil memblokir riak pertama. Sangat disayangkan bahwa riak kedua mengikuti setelahnya, dan energi pedang tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa menit. Setelah riak ketiga melanda, energi pedang langsung hancur. Ah! Ninja itu menjerit dan terbang mundur, handuk wajahnya sudah berlumuran darah. Melihat serangan sonik itu efektif, Lian mengangkat palu kayu dan memukul ikan kayu itu untuk kedua kalinya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Gelombang suara yang beriak kembali menghantam ninja tersebut. Ninja itu tiba-tiba menikam katana di tangannya ke tanah, lalu mundur 20 atau 30 meter, mengulurkan tangan dan melepas topengnya, dan menarik napas dalam-dalam. Hah! Lian menghela nafas lagi di dalam hatinya, memperhatikan perubahan pada ninja. Kulihat dada lawan tiba-tiba membengkak seperti katak, lalu gas di tubuhnya melonjak keluar, mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Singa Shaolin mengaum. Salah. Oman Singa Shaolin adalah keterampilan rahasia Buddhis yang otentik, dan harus memancarkan cahaya Buddhisme dengan energi positif. Saat raungan datang, tidak ada cahaya Buddha yang muncul di tubuh lawan, melainkan cahaya hitam yang memancar. Dua gelombang suara dengan sifat berbeda melonjak di udara. Kekuatan mereka setengah seimbang, dan tidak ada yang benar-benar unggul. Ini adalah pertama kalinya serangan sonik diblokir. Setelah berhasil memblokir serangan sonik, ninja tersebut membuat segel dengan kedua tangannya, dan energi hitam keluar dari tubuhnya, mengembunkan patung Buddha di belakangnya. Buddha selalu berarti kedamaian dan keselamatan, namun Buddha yang dikumpulkan oleh pihak lain tidak memiliki niat baik sama sekali, malah memancarkan aura kematian yang kuat. Buddha kegelapan. Selama proses memahami agama Buddha, Ang Li mengetahui bahwa sang Buddha juga memiliki sisi gelap dari sifat manusia sebelum ia menjadi seorang Buddha. Hanya setelah ia melepaskan sisi gelap itulah ia benar-benar menjadi seorang Buddha. Sisi gelap yang ditinggalkan Buddha kemudian menjadi Buddha kegelapan, melambangkan kekuatan kegelapan. Entah itu biksu pulau yang sebelumnya berubah menjadi monster, atau ninja yang mencuri harta Shaolin, jelas dia menyembah Buddha kegelapan dan memperoleh kekuatan kegelapan. Jurus ini menghabiskan banyak tenaga untuk mengembun menjadi Buddha. Selain itu, ninja tersebut baru saja dilukai oleh Lian, dan ada tanda-tanda samar tidak mampu bertahan. Ketika Buddha kegelapan benar-benar memadat dan terbentuk, ninja tersebut memuntahkan seteguk darah hitam lagi dan harus melepaskan kekuatannya terlebih dahulu. Saat ninja itu mengulurkan jarinya, Buddha gelap yang kental berubah menjadi cahaya hitam dan menyerang Lian. Lian menjauh dan menghindar sambil mengangkat tangannya untuk memukul ikan kayu itu 3 kali berturut-turut, dan 3 kekuatan sonik menuju ke arah Hu Guang. Segera setelah itu, Lian menyuntikkan energi sebenarnya di tubuhnya ke dalam Vajra lagi, menaikkannya hingga hampir 900 kg, dan melumpuhkan Vajra tersebut. Akhirnya, Lian mengayunkan pedang hijau di tangannya dan mengubahnya menjadi pedang dan perisai untuk melindunginya. 3 lapisan perlindungan tercipta dalam sekejap, dan ditambah dengan teknik pemurnian tubuh, saya yakin dapat memblokir kekuatan gelap ini. Bab 816. Bang, bang, bang. Wu Guang menerobos 3 dinding gelombang suara berturut-turut dan menabrak Vajra. Cahaya keemasan pada Vajra melambangkan keadilan dan cahaya, sedangkan cahaya hitam melambangkan kegelapan dan kejahatan. Segera setelah Vajra bersentuhan dengan cahaya hitam, cahaya keemasan di atasnya mulai menyebar dan menghilang, seolah-olah telah dinajiskan oleh kekuatan kegelapan dan kejahatan, dan akhirnya kehilangan spiritualitasnya dan jatuh ke tanah. Namun,
Bahkan setelah menghancurkan dua harta karun Buddha yaitu gelombang suara dan Vajra, cahaya hitam menyusut lebih dari setengahnya, momentumnya melemah, dan telah mencapai akhir kekuatannya. Retakan. Cahaya hitam mengenai pedang dan perisai. Pedang lampu hijau yang diberkati oleh darah maya kristal star awalnya memiliki kemampuan untuk mengusir kejahatan, dan merupakan musuh bebuyutan Wu Guang. Dalam sekejap, pedang lampu hijau menghancurkan cahaya hitam yang masuk, tapi kekuatan cahaya hitam juga mengalahkan pedang dan perisai. Ninja di sisi lain terkejut, dia tidak menyangka bahwa kekuatan Buddha gelap yang dia kental tidak dapat melukai Lian. Saat ini, ninja tersebut sudah sangat lemah. Dia meninju dadanya dengan keras dan mengeluarkan seteguk besar darah dengan suara pop. Ini menggunakan rahasia gelap untuk secara paksa melepaskan kekuatan tersembunyi Anda sendiri. Esensi darah bercampur kabut hitam mengembun di tubuh ninja, dan menyerang Lian lagi dengan cahaya darah. Pada saat ini, sesosok tubuh melayang diam-diam di belakang sang ninja, memegang pedang panjang dan menebas kepala ninja tersebut. Su Xiaomei. Lian sangat gembira. Siapakah wanita dengan pedang panjang dan rambut putih tapi secantik peri itu jika dia bukan Su Xiaomei? Ninja tersebut menyadari bahwa pedang itu datang, dan secara naluriah menoleh untuk melihat, tetapi dia tidak dapat mengelak sama sekali, dan kepalanya berguling ke tanah dengan suara gemericik. Su Xiaomei mengambil bungkusan itu dengan ujung pedangnya, mengayunkan pedang panjangnya ke tubuhnya, dan mengikuti kabut darah menuju Lian seperti peri terbang dari langit. Puff! Lian menebas kabut darah dengan pedang lampu hijau. Kekuatan kotor kabut darah ini jelas lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun pedang lampu hijau di tangan Lian membunuhnya, ia menjadi redup dan wushennya rusak. Pedang panjang di tangan Su Xiaomei sudah menyerang, dan Lian hanya bisa menghadapinya dengan pedang hijau di tangannya. Xiaomei, setengah tahun telah berlalu, tidak bisakah kamu memaafkanku? Su Xiaomei tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan wajahnya menggigil. Lian hanya bisa diam-diam menghela nafas. Yang paling dia benci adalah ditipu. Tentu saja, dia bisa memahami suasana hati Su Xiaomei setelah ditipu. Kedua pedang itu berbenturan, menghasilkan suara yang tajam. Ekspresi Lian menegang. Saya tidak melihatnya selama setengah tahun. Kultivasi Su Xiaomei sangat cepat sehingga sungguh mengejutkan bahwa dia sudah setara dengannya. Anda tahu, tingkat kultivasi Lian beberapa tingkat lebih tinggi daripada Su Xiaomei 6 bulan lalu. Tampaknya kebencian adalah kekuatan pendorong yang kuat yang membuat Su Xiaomei menjadi begitu kuat. Selain itu, Lian merasa pedang lembut di tangannya seolah mengeluarkan tangisan sedih, seolah-olah terancam patah kapan saja. Ini semua dipengaruhi oleh kotoran kabut darah. Jika dia terus bertarung dengan Su Xiaomei dengan pedang ini, dia mungkin benar-benar merusak pedangnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Lian menghindari pedang panjang yang masuk dan menyingkirkan pedang lembut di tangannya. Di saat yang sama, dengan gerakan tangannya yang lain, Vajra yang jatuh ke tanah terbang kembali ke tangannya. Vajra juga pernah terkena kotoran sebelumnya, tetapi sekarang setelah menggunakan teknik pernapasan Buddhis untuk menyuntikkan energi sejati, Vajra bersinar keemasan lagi tanpa ada tanda-tanda kotoran. Bagaimanapun juga, harta karun Buddha adalah harta karun Buddha, yang memiliki kekuatan yang kuat untuk mengusir kenajisan. Dandang. Tangan Su Xiaomei memukul Vajra dengan suara yang tajam. Setelah diberkati dengan kekuatan, Vajra tidak takut ditebas oleh pedang panjang, tetapi Lian merasa tangannya terikat dan tidak menyerang Su Xiaomei dengan Vajra. Begitu matanya berubah, Lian bergerak menuju tubuh ninja itu, dan mengambil katana di tangannya dengan jentikan jari kakinya. Ang Li telah menentukan bahwa katana ini adalah pedang yang berharga selama pertempuran sebelumnya, dan sekarang dia semakin yakin akan hal itu ketika dia memegangnya di tangannya. Kapan? Bilah katana menyentuh bilah pedangnya. Bilahnya tidak berdampak dan masih mengeluarkan kunang-kunang. Namun, ada celah pada pedang panjang di tangan Su Xiaomei. Kelopak mata Su Xiaomei sedikit tenggelam, dan dia mengayunkan pedangnya beberapa kali lagi, tetapi kerusakan pada pedangnya menjadi lebih serius. Xiaomei, dengan kekuatanmu saat ini tidak mungkin kamu bisa membunuhku. Mengapa kita tidak duduk dan berbicara dengan tenang? Lian menyarankan, tapi yang dia dapatkan hanyalah dengusan dingin dari Su Xiaomei. Kapan? Su Xiaomei menggunakan terlalu banyak tenaga, dan pedang panjang di tangannya patah menjadi dua setelah bersentuhan dengan pedang samurai. Melihat pedang panjang itu patah, Su Xiaomei hanya menggunakan sisa bagian kedua di tangannya sebagai anak panah. Tentu saja, serangan seperti itu tidak akan melukai Lian. Lian menebasnya ke tanah dengan pisau, tetapi itu memberi Su Xiaomei waktu. Su Xiaomei membuka mulutnya dan mengeluarkan sesuatu. Dia memegangnya di tangannya dan memukul Lian. Begitu benda itu lepas dari tangan Su Xiaomei, benda itu terbungkus lapisan cahaya kemasan dan berubah menjadi aliran cahaya. Harta karun Buddha. Lian diam-diam berteriak, buru-buru mundur, dan mengayunkan pedang samurai di tangannya seperti pedang ringan untuk membentuk perisai pedang di depannya untuk memblokir serangan. Terdengar suara, bang. Cahaya kemasan langsung menghancurkan katana tersebut, lalu mengenai Lian. Lian terbang terbalik, seteguk darah muncrat begitu dadanya bergerak, dan dia benar-benar terluka oleh cahaya kemasan. Ini juga merupakan teknik pemurnian tubuh Lian tingkat pertama. Peluru biasa tidak dapat melukainya sama sekali, jika tidak, pukulan barusan akan menembus tubuhnya sejak lama. Ketika Su Xiaomei melihat bahwa harta karun Buddha hanya melukai Lian, dia sedikit mengernyit dan sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa keterampilan pemurnian tubuh Lian akan begitu kuat. Mata Lian tertuju pada benda yang telah kehilangan cahaya kemasannya, dan ternyata benda itu tampak seperti manik Buddha biasa. Su Xiaomei tidak menggunakan gerakan cadangan apapun setelah dia memainkan manik Buddha. Tampaknya harta karun Buddha ini adalah pilihan terakhirnya.
Bahkan jurus ini tidak dapat membunuh Lian, dan menggunakan jurus lain hanya membuang-buang waktu. Melihat Su Xiaomei memelototinya dengan sangat marah, dan kemudian melihat rambut putih di ujung itu, Lian memikirkan saat rambut hitam Su Xiaomei memutih, dan tidak bisa menahan desahan sedih. Setelah mengambil tasbih dengan jarinya, Lian melemparkannya ke Su Xiaomei. Su Xiaomei tidak segera pergi setelah penyerangan itu, justru karena bola Buddha ini, takut bola itu akan jatuh ke tangan Lian. Melihat Lian mengembalikannya, Su Xiaomei sangat bingung. Xiaomei, aku salah berbohong padamu. Jika kamu hanya bisa mendapatkan pemahamanmu dengan membunuhku, maka lakukanlah. Petik 2. Lian berkata sambil menghela nafas panjang. Su Xiaomei memegang manik-manik itu erat-erat dan berbicara dengan suara dingin, kamu pikir aku tidak berani? Lian menutup matanya sedikit dan duduk di tanah tanpa pertahanan apapun, menunggu Su Xiaomei bergerak. Oke, jika kamu mati di tanganku, dendam di antara kita akan terhapus. Su Xiaomei berteriak keras dan melepaskan manik-manik dari tangannya. Bersambung.